juga berkata dalam Roma 14 ayat yang ke-16, apa yang baik yang engkau miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya percaya bahwa firman Tuhan mengajar kita bahwa kita harus menjaga diri kita supaya tidak timbul asumsi yang membuat orang meragukan kemurnian kita. Dikatakan firman Tuhan, apa yang baik yang kamu miliki, jangan biarkan itu difitnah. Nah, masalahnya gini, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, jangan sampai kita tidak berpikir bahwa orang mungkin memikirkan yang sebaliknya. Kita harus mengupayakan bahwa kejujuran kita itu nampak di depan orang. Contoh, saya memesan beberapa merchandise Tangan Pengharapan, entah kaos Positif by TP atau batik Tangan Pengharapan. Dan ketika saya memesan, staf mengantar memberikannya kepada saya, mereka tentu tidak tahu apakah saya akan membayar atau tidak. Tapi ketika saya transfer ke yayasan, saya sebenarnya sebagai pemimpin tidak wajib memberikan bukti transfer itu kepada staf saya karena saya pemimpin. Tetapi untuk menjaga supaya jangan sampai staf saya berasumsi bahwa saya ambil merchandise tanpa membayar, saya melaporkan pembayaran saya itu kepada staf saya. Bukan hanya kepada satu, tapi kepada beberapa staf yang saya pastikan mereka tahu apa yang saya ambil, saya bayar. Mungkin ada orang yang berpikir, loh, saya tidak perlu melapor sama kamu. Kenapa saya harus melapor sama kamu? Tapi dengar baik, yang namanya manusia itu selalu punya asumsi. Dan kalau kita tidak mau sampai kemurnian kita diragukan orang lain, kita harus memastikan kita menjaga diri kita sedemikian rupa sehingga apa yang kita lakukan itu nampak di depan orang. Bahwa kita tidak mencuri, kita tidak menipu. Jangan sampai hal-hal yang kita anggap, loh, ini bukan urusan kamu, seperti makanan. Kalau saya boleh kasih saran, mungkin ada bagi sebagian orang, bahkan kebanyakan orang umat Kristiani, itu boleh makan apa saja. Tapi bagi agama orang lain, berbeda. Saya akan cenderung tidak mengupload makanan yang saya makan di sosial media di bulan puasa, supaya saya tidak jadi batu sandungan buat pemeluk agama lain yang waktu itu sedang berpuasa. Sebenarnya kita hanya perlu menjaga diri kita supaya jangan sampai tindakan kita, apalagi urusan makan minum adalah hal yang paling kecil menurut saya yang patut dipeributkan. Di rumah kami, saya buat satu aturan di mana kalau makanan habis jangan dicari. Boleh bertanya, Mbak ini masih ada nggak? Tapi kalau sudah nggak ada, jangan dicari dan nggak boleh marah. Paling pantang bertengkar urusan makanan. Karena makanan adalah berkat terkecil yang Tuhan sediakan bagi kita. Makan minum itu Tuhan pelihara. Jadi jangan pernah pakai hal yang sepele seperti makanan untuk jadi batu sandungan buat orang lain, karena jiwa orang itu lebih penting bagi Tuhan. Suka duka, perjuangan guru Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.